Nabi SAW mengingatkan tentang kondisi al-muflis, manusia bangkrut. Rasulullah SAW mengingatkan, al-muflisu fi ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa jihadin wa siyam. Orang muflis, orang bangkrut di kalangan umatku, dia datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala jihad, pahala puasa, dan pahala-pahala yang lainnya. Artinya amalnya diterima jamaah. Wa qad dzalama hadza wa akhadha mala hadza wa syatama hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi dia pernah mendolimi si A, mengambil hartanya si B, mencaci maki si C, menumpahkan darahnya si D, mencemarkan nama baik si E. Fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya semua rebutan amal yang dia miliki. Fa in faniyat wa lam yuqda ma alaih, ketika amal itu habis sementara kewajibannya belum ditunaikan, ukhidat min sayyiatihim thumma turiha ilaihi thumma turiha finnar, maka diambil dosa-dosa mereka lalu dilemparkan kepada orang ini, kemudian wal iyadzubillah, dia dilemparkan ke neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih punya PR bersama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang ahli tauhid, walhamdulillah, dan kita punya semangat untuk mengikuti sunnah, walhamdulillah. Berikutnya, berusahalah untuk jaga diri ketika berinteraksi dengan orang lain. Pada waktu Fathu Mekah, Nabi SAW melihat ada banyak sekali suku-suku yang berada di sekitar Jazirah Mekah yang masuk Islam. Allah mengatakan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau melihat manusia mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Satu suku masuk ke dalam Islam, suku berikutnya masuk ke dalam Islam. Nabi SAW melihat kejadian yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Hal gaib yang beliau saksikan. Iblis putus asa untuk bisa menggoda masyarakat kembali berbuat syirik. Maka Nabi SAW mengatakan, inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan sudah putus asa untuk mengajak manusia di Jazirah Arab yang salat, maksudnya adalah ahlu tauhid al-musallun, untuk kembali menyembahnya. Inna syaitana qad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Setan sudah putus asa untuk mengajak masyarakat di Jazirah Arab yang salat, artinya yang mukmin, untuk kembali menyembah dirinya. Karena dia melihat betapa ketika itu Islam tersebar di mana-mana dan diterima oleh masyarakat di sana. Maka Nabi SAW melihat iblis nampaknya sudah putus asa. Tapi apa kata Nabi SAW? Walakinnat tahrisha bainakum. Tapi iblis tidak pernah putus asa untuk menimbulkan permusuhan di kalangan kalian. Dan inilah godaan yang mungkin sangat rentan terjadi pada mereka yang sudah kenal sunnah, yang sudah kenal tauhid, dan seterusnya. Kita perlu sadar, di sana ada kezaliman yang tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Dan Allah akan menyelesaikan kezaliman itu di akhirat dalam bentuk amalan yang kita miliki. Itu pun kalau amal itu diterima. Seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau aku terbunuh di jalan Allah, apakah aku akan masuk surga? Kata Nabi SAW, na'am, iya. Kemudian orang itu langsung berangkat untuk jihad. Nah, lalu dipanggil kembali oleh Nabi SAW dan beliau mengatakan, illad dain, kecuali utang. Qalani Jibrilu anifan, baru saja Jibril menyampaikan pesan ini kepadaku. Utang kita sepakat diambil dengan cara legal. Dengan cara legal artinya diambil dengan cara tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur kezaliman, bukan mengambil hak orang lain dengan cara yang salah, tapi diambil dengan cara legal. Namun ketika orang itu punya amal mati syahid, hanya saja utangnya belum lunas, kata Nabi SAW, pahala mati syahid tidak bisa menutupi utangnya. Jika harta semacam ini yang diambil secara legal tidak bisa hilang dosanya, tidak bisa hilang tanggung jawabnya dengan pahala mati syahid,
apalagi untuk pahala amal-amal yang di bawah itu. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengingatkan tentang kondisi al-muflis, manusia bangkrut. Rasulullah SAW mengingatkan, al-muflisu fi ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa jihadin wa siyam. Orang muflis, orang bangkrut di kalangan umatku, dia datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala jihad, pahala puasa, dan pahala-pahala yang lainnya. Artinya amalnya diterima jamaah. Wa qad dzalama hadza wa akhadha mala hadza wa syatama hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi dia pernah mendolimi si A, mengambil hartanya si B, mencaci maki si C, menumpahkan darahnya si D, mencemarkan nama baik si E. Fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya semua rebutan amal yang dia miliki. Fa in faniyat wa lam yuqda ma alaih, ketika amal itu habis sementara kewajibannya belum ditunaikan, ukhidat min sayyiatihim thumma turiha ilaihi thumma turiha finnar, maka diambil dosa-dosa mereka lalu dilemparkan kepada orang ini, kemudian wal iyadzubillah, dia dilemparkan ke neraka. Mungkin barangkali ada yang merasa ahlu tauhid jaminan surga. Naam. Tapi ketika Anda punya kezaliman, bisa jadi amal Anda akan hilang. Sayangi amal kita masing-masing. Jangan sampai kita rajin beribadah, kita lelah untuk melakukan ketaatan kepada Allah, namun ternyata harapan kita kosong karena kita sering mendolimi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita untuk menjadi hambanya yang istiqamah, dan Allah selamatkan amal kita sehingga bisa kita nikmati hasilnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.